Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunenah dari kelas PAIA semester 4 akan menjelaskan mengenai 3 kerajaan Islam terbesar untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG. 3 kerajaan Islam terbesar. Yang pertama adalah Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal di India itu didirikan oleh Zainuddin bin Muhammad bin Umayyadah yang dikenal dengan Babur. Babur adalah salah seorang cucu dari Timur Leng dan Fargana. Masa pemerintahan Babur terjadi pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi, yang mana Babur akhirnya meninggal dunia dan mewariskan wilayah kekuasaannya yang begitu luas dan karir politiknya kepada putra sulungnya yaitu Humayun. Adapun selama kurang lebih dari 2 abad, Kesultanan Mughal membentang dari pinggiran luar, Indus di barat, Afghanistan utara di barat laut, Kashmir di timur, dataran tinggi Assam, Bangladesh masa kini di timur, dan juga dataran tinggi Deccan di India Selatan. Nah, lalu masa kejayaan kerajaan Mughal itu berada di bawah pimpinan Sultan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605. Pada mulanya kerajaan Mughal itu mengalami kemerosotan dengan adanya krisis ekonomi. Lalu dengan hal ini Sultan Akbar membentuk landasan institusional juga landasan geografis bagi kekuatan imperiumnya. Nah, adapun beberapa kebijakan Sultan Akbar untuk memajukan kerajaan Mughal diantaranya, yang pertama adalah menghapus jizyah bagi non-muslim. Yang kedua, memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat dengan mendirikan madrasah-madrasah. Yang ketiga, memberi tanah wakaf bagi lembaga sufi. Yang keempat, melarang undang-undang perkawinan baru, yang mana melarang masyarakatnya untuk nikah muda, berpoligami, dan menggalakkan kawin campur antar agama. Lalu yang kelima, ada menghapus pajak-pajak pertanian terutama bagi pertanian miskin sekalipun itu non-muslim. Nah, yang keenam, menghapus tradisi perbudakan yang dihasilkan dari tawanan perang. Lalu yang ketujuh adalah mengatur hitanan anak-anak. Nah, adapun beberapa kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan kerajaan Mughal diantaranya yaitu kemajuan di bidang ekonomi. Pada kemajuan pada bidang ekonomi itu ditandai dengan adanya pertanian, pertambangan, dan juga perdagangan, di mana pada sektor pertanian itu memiliki hubungan komunikasi yang baik antara petani dan juga pemerintahannya, yaitu melalui para muqaddam untuk pemerintah bisa berhubungan dengan para petani tersebut. Nah, pemerintah juga mematok bahwasanya negara berhak atas sepertiga dari hasil pertanian. Adapun beberapa hasil pertanian terpenting pada saat itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan lainnya. Lalu kemajuan dalam bidang seni budaya dengan adanya kemajuan dalam bidang ekonomi berdampak juga bagi kemajuan bidang seni budaya, yang mana dalam bidang seni budaya karya ini berupa karya gubahan para penyair istana baik berbahasa Persia maupun berbahasa India. Adapun penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayazi, yaitu seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar dengan judul Padmayat berisi tentang kebijakan manusia. Nah, pada masa Aurangzeb juga muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya yaitu Aini Ahbari berisi tentang sejarah kerajaan Mughal berdasarkan pemimpinnya. Faktor kemunduran kerajaan Mughal di India yaitu ditandai dengan konflik di internal keluarga kerajaan, yang mana hampir semua keturunan Babur itu memiliki watak yang keras dan juga ambisius sebagaimana nenek moyangnya yaitu Timur Leng. Nah, perebutan kekuasaan juga mewarnai perjalanan dinasti Mughal di India yang menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan. Nah, adapun faktor lain yang sangat berpengaruh dalam mempercepat kehancuran Mughal adalah serangan dari luar, mulai dari serangan dinasti Safawi atau Persia,
lalu juga ada ketegangan dengan Afghanistan hingga pemberontakan Hindu. Nah, adapun keruntuhan Mughal juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi karena dalam jalur-jalur perdagangannya itu mulai dikuasai oleh bangsa Barat. Nah, dalam hal ini juga ada peninggalan dinasti Mughal, di antaranya yaitu ada Taj Mahal, ada benteng Agra di Agra, Masjid Badasi di Pakistan. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Safawi di Persia. Daulah Safawiyah atau Kerajaan Safawi ada sejak 1501 sampai 1736 Masehi, yang mana berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yaitu sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, yang mana didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Nah, adapun pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agamanya. Pada mulanya, gerakan tarekat Safawiyah ini bertujuan memerangi orang yang ingkar dan juga orang yang mereka anggap atau mereka sebut ahlul bidah. Keberadaan tarekat ini semakin penting setelah berubah dari tarekat kecil yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar, yang artinya besar di Persia, Syria, dan Anatolia. Nah, adapun di daerah di luar Ardabil, Saf al-Din menempatkan wakilnya yang memimpin murid-muridnya yang diberi gelar khalifah. Nah, dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, yang fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah dan juga menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Nah, adapun gerakan Safawiyah ini selanjutnya bertambah luas dan juga berkembang, sehingga yang pada mulanya hanya sebuah gerakan keagamaan saja menjadi berkembang dan bertambah menjadi sebuah gerakan politik. Nah, di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kizilbas menyerang dan mengalahkan Atakoyunlu di Sarur dekat Najiban. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan juga menaklukkan Tabriz, ibu kota Atakoyunlu, dan berhasil merebut dan mendudukinya. Nah, di kota ini pada tahun 1501. Ismail juga memproklamirkan berdirinya Daulah Safawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kota Tabriz. Demikianlah sejarah lahirnya Daulah Safawiyah yang pada mulanya merupakan suatu aliran yang bersifat keagamaan yang berpaham Syiah. Kemudian akhirnya menjadi daulah besar yang sangat berjasa dalam memajukan peradaban Islam. Walaupun dalam hal ini tidak dapat mengenai Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyad di Spanyol, dan juga Daulah Fatimiyah di Mesir pada waktu jayanya ketika kerajaan tersebut. Kemajuan pada masa dinasti Safawi. Masa kemajuan Daulah Safawiyah yang berkuasa di Persia Iran yaitu sekitar abad ke-16 dan 17 Masehi, yaitu berada di tangan dua sultan, yaitu Sultan Ismail I dan juga Sultan Syah Abbas I. Yang pertama adalah Sultan Ismail I. Sultan Ismail I berkuasa lebih kurang selama 23 tahun di tahun 1501 dan juga 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya tersebut. Ia juga dapat membersihkan sisa-sisa kekuatan dari pasukan Ataturk di Hamadan sekitar 1503 Masehi, menguasai provinsi di Kaspia di masa Nagaharan, Kurgan dan Yazd sekitar 1504 Masehi, Diyarbakir sekitar 1505 sampai 1507 Masehi, lalu juga ada Sirwan sekitar 1509 dan Khurasan sekitar 1510. Dengan demikian, hanya dalam waktu 10 tahun dia telah dapat menguasai seluruh wilayah di Persia. Tidak sampai di situ, dia juga sangat berambisi mengembangkan sayap untuk menguasai daerah-daerah lainnya, seperti Petulku Utsmani. Namun, pengembangan ini digagalkan oleh Sultan Salim yang membuat semangat Sultan Ismail itu patah.
Nah, dalam kondisi genting yang seperti itu, akhirnya terjadi persaingan antara pemimpin suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan juga tentara Kizilbash dalam memperebutkan pengaruh dan juga kekuasaan untuk memimpin Daulah Safawiyah. Nah, kondisi itu sangat memprihatinkan, yang mana baru dapat diatasi setelah Sultan kelima Daulah Safawiyah, Abbas I naik tahta. Dia memerintah Daulah Safawiyah selama 40 tahun di tahun 1688 sampai 1628 Masehi. Yang kedua ada Syah Abbas I. Setelah Sultan Syah Abbas I diangkat menjadi sultan, ia mengambil langkah-langkah pemulihan kekuasaan Daulah Safawiyah yang sudah memprihatinkan tersebut. Yang pertama adalah ia berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbash atas Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan juga Circassia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I yang kemudian disebutnya dengan pasukan Yunan. Kedua, yaitu mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani, yang dengan syarat Abbas I terpaksa menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Selain jaminan itu juga Abbas I berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, ia menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Nah, adapun usaha-usaha yang dilakukan Abbas I berhasil membuat pemerintahan Daulah Safawiyah menjadi kuat kembali. Setelah itu, dalam kondisi pemerintahan yang sudah stabil, Abbas I mulai memusatkan perhatiannya keluar, yaitu berusaha mengambil kembali wilayah-wilayah kekuasaan Safawiyah yang sudah hilang. Nah, pada tahun 1597 Masehi, Abbas I memindahkan ibu kota Daulah Safawiyah ke Isfahan sebagai persiapan untuk melanjutkan langkah melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke daerah-daerah bagian timur. Nah, lalu setelah memperoleh kemenangan di wilayah timur, barulah Abbas I mengalihkan serangannya ke wilayah barat, yaitu berhadapan dengan Turki Utsmani kembali. Lalu, adapun yang menjadi faktor keberhasilan Abbas dalam ekspansi wilayah antara lain, yaitu kuatnya dukungan militer. Karena pada masa Abbas I sudah ada dua kelompok militer, yaitu pasukan militer Kizilbash dan juga pasukan militer Ghulam yang dibentuknya oleh sendiri. Nah, mereka juga memberikan dukungan penuh bagi ekspansinya. Nah, lalu yang faktor lainnya juga didukung oleh kecakapan diri sultan yang berbakat dan profesional dalam merancang strategi politik. Kapan saatnya harus mengalah dan juga kapan saatnya harus menyerang musuh. Faktor kemunduran kejayaan kerajaan Safawi itu mulai surut di tahun atau di awal abad ke-17 dengan beberapa faktor kemundurannya, yang mana Daulah Safawiyah ini mulai terjadi konflik yang terus-menerus atau berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, berdirinya Daulah Safawiyah ini yang beraliran Syiah menjadi ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Akibatnya, Daulah Turki Utsmani terus memeranginya. Nah, konflik antara keduanya boleh dibilang tidak pernah padam, kecuali dulu Sultan Abbas I pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Nah, adapun faktor berikutnya adalah karena lemahnya sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang telah diwarisinya, apalagi memperluas. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah konflik internal memperebutkan kekuasaan di kalangan keluarga Islam. Juga tidak didukung pasukan tentara yang kuat karena pasukan Ghulam yang telah dibentuk Sultan Abbas I sudah tidak memiliki semangat perang yang tinggi kembali. Yang ketiga ada kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani adalah satu-satunya kerajaan di antara sekian banyak yang ada di dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sudah banyak daulah-daulah yang berusaha menaklukkannya.
Nah, pasca Kesultanan Rum yang dipimpin dinasti Saljuk bubar, wilayah Turki itu terpecah menjadi beberapa daerah merdeka dengan pemimpinnya yang disebut dengan Ghozi. Salah satu Ghozi menjadi Kesultanan Turki. Kerajaan Turki Utsmani itu berkuasa sekitar 625 tahun dengan dipimpin oleh 38 khalifah. Adapun masa keemasan Turki Utsmani berada pada kepemimpinan 3 orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II di tahun 1451 sampai 1484 dengan gelar Al-Fatih, yang itu sang penakluk yang mampu mengalahkan Bizantin dan juga menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua ada Sultan Salim. Pada periode ini terjadi peralihan dari kesultanan menjadi kekhalifahan. Selain itu juga dia mengalihkan perhatian ekspansinya dari dunia barat ke dunia timur dengan menaklukkan beberapa negara yaitu Persia, Syria, dan Daulah Mamalik di Mesir. Lalu Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada masa pemerintahannya berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Mode, Tunis, Syria, Hijaz, dan Yaman pada tahun 1529 Masehi. Dan faktor kemundurannya yaitu terlibat banyak peperangan seperti Perang Italia-Turki, Perang Balkan Turki, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan juga perang dengan negara-negara Arab. Lalu yang kedua ada gerakan nasionalis yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kekhalifahan Utsmani itu dibubarkan pada tanggal 1 November 1922 oleh Majelis Agung Nasional Turki, kemudian mendeklarasikan berdirinya Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923 dengan ibu kotanya yaitu Ankara. Nah, lalu pada tanggal 3 Maret 1924 secara resmi Majelis Agung membubarkan kekhalifahan Turki Utsmani, yaitu kekhalifahan umat Islam terakhir. Nah, dalam hal ini juga ada beberapa peninggalan Turki Utsmani, yaitu Masjid Hagia Sophia, Makam Sulaiman, Istana Topkapi, Haram Topkapi, dan juga Istana Dolmabahce. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.